Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam acara Kultum Ramadan yang akan adakan oleh Jamiah Ru'yah Ahli Sunnah wal Jamaah cabang Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan perjumpaan pada malam hari ini menjadikan kita semuanya, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang mulia. Yang lebih utama lagi, mudah-mudahan diberi tambah-tambah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan iman dan Islamnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dijauhkan dari bala bilai penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi anak cucu yang soleh-soleh dan solehah-solehah. Besok pada akhirnya kita semuanya bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Kultum Ramadan dengan judul Amanah. Amanah artinya titipan atau pemberian kepercayaan. Titipan atau pemberian kepercayaan itu di samping pemberian kepercayaan kepada sesama manusia dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya amanah yang diberikan kepada kita yang pertama yaitu usia. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi usia yang panjang, dapat berjumpa lagi, dan tidak lain dan tidak bukan usia kita adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah untuk beribadah. Manusia diberi umur, manusia diberi usia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Selanjutnya, amanat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala termasuk ini, anggota badan, tangan, kaki, mulut, mata, semuanya anggota badan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang besok kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Allah memberikan kenikmatan berupa tangan,
digunakan untuk apa. Allah memberikan kenikmatan mata sama digunakan untuk hal-hal yang positif, apakah hal yang negatif, termasuk kaki, mulut, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga nikmat dari Allah, pemberian dari Allah berupa harta benda. Dulu kita dilahirkan dalam kondisi tidak punya apa-apa. Sekarang kita sudah banyak memiliki harta benda. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanyalah titipan. Suatu saat telah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Harta benda yang telah diberikan oleh Allah kepada kita digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk hal-hal yang positif atau hal yang negatif? Atau digunakan untuk sarana beribadah atau bahkan digunakan untuk sarana maksiat dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah juga memberikan kepada kita berupa ilmu. Semua manusia diberi ilmu. Ilmunya macam-macam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu besok akan dimintakan pertanggungjawaban, karena itu adalah suatu amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu akan diamalkan apa tidak. Kalau kita mendapat ilmu agama, ilmu yang baik, apakah akan diamalkan atau cukup hanya untuk sebagai pengetahuan saja, atau justru akan dilanggarnya, larangan-larangan dari Allah dilanggar. Itu semua besok kita dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk anak cucu kita. Allah memberikan kita anak, itu adalah amat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu semuanya adalah besok akan dimintakan pertanggungjawaban. Sedangkan amanat dari sesama manusia diantaranya yaitu umpamanya jabatan. Ada seseorang dijadikan pemimpin negara, presiden atau pemimpin wilayah provinsi, wilayah kabupaten, pemimpin di tingkat desa yaitu lurah, kepala desa. Itu semuanya amanat dari orang, amanat dari rakyat. Maka besok pun akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Dan juga di dunia pun sudah dimintakan pertanggungjawaban. Karena apa? Kalau orang yang tidak amanah itu akan berakibat di dunia ini antara lain, kalau tidak amanah akan tidak dipercaya oleh orang. Apabila diberi jabatan, diberi kekuasaan untuk memimpin suatu wilayah, atau dari atasan suatu perusahaan diberikan jabatan sebagai pemimpin perusahaan, atau dari pemerintah diberi jabatan umpamanya di sekolah menjadi kepala sekolah, itu akan dilaksanakan dengan baik atau justru akan diingkari. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya, akibatnya bagi orang yang tidak amanah, yang nomor satu akan tidak dipercaya oleh orang. Yang kedua, tidak sempurna imannya. Yang ketiga, tergolong orang yang munafik. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang pertama, idza hadasa kadaba, apabila berbicara ia berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak menepati. Yang ketiga, wa idza tumina khona, dan apabila
diberi amanah mereka mengingkari. Itulah termasuk akibat dari orang tidak amanah, maka tergolong orang yang munafik. Maka dari itu kami mengajak kepada Bapak Ibu para hadirin semuanya, apabila Bapak Ibu diberi amanah, baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari sesama manusia, mari bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sehingga banyak sekali hikmah-hikmah apabila kita bertanggung jawab untuk menjalankan amanah itu. Di antaranya, kalau di dunia orang melaksanakan amanah akan dipercaya orang lain akan simpati, akan banyak temannya, dan hidupnya pun akan tentram. Dan yang lebih-lebih besok di akhirat, insya Allah akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian kultum Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk tergolong orang yang amanah, sehingga akan beruntung hidupnya baik di dunia sampai di akhirat. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ada kekurangan, adalah kelemahan saya sendiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.